orang itu selalu butuh yang namanya tempat tinggal. Yes. Jadi selama bumi masih berputar, pasar properti tempat tinggal ini terbuka lebar. Terbuka lebar. Apalagi mau tinggalnya di tengah kota. Oke. Ah, itu rebutan kan. Nah, ini Kayak gitu. quote-nya cukup menarik, guys. Jadi selama bumi berputar ya sobat investor, maka pasar properti tempat tinggal. masih Iya. sangat lebar. Sangat Oke, nah itu perlu dicatat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat investor. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Anda. Nah, kali ini nanti kita akan berbicara terkait dengan investasi properti. Ya, bersama channel Dinarland, solusi hunian Islami dan properti investasi. Nah, sobat investor, senang sekali nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar ya. Kita akan membahas secara tuntas nah bagaimana properti investasi ini hadir di Kota Bogor. Ya, tentunya nanti saya akan ditemani oleh seorang praktisi ya di bidang ternak properti atau ternak rumah kos ya. Nah, beliau ini datang-datang jauh-jauh nih dari Jogja ya. Nah, khusus spesial hadir di tengah-tengah kita pada kali ini untuk membedah bagaimana peluang ternak kos di Kota Bogor ya. Nah, sobat investor, berbicara terkait properti investasi. Nah, kita kalau melihat properti atau kita pengen investasi di bidang properti, kita harus bisa lihat atau tahu jenis dari properti itu sendiri. Nah, di mana properti ini itu secara sederhananya kita bisa membedakan dari dua kategori. Yang pertama adalah properti jenis hunian. Nah, yang kedua adalah properti investasi. Nah, untuk properti hunian, mungkin sobat investor sudah pada tahu ya, itu ada 3 jenis ya, ada rumah subsidi, ada rumah komersil, dan ada real estate. Itu kalau segmennya di properti hunian ya, di mana orang beli properti ya untuk dihuni. Nah, ada lagi satu properti investasi yang memang tidak hanya untuk dihuni, tetapi memang bisa mendatangkan cuan, bisa mendatangkan passive income, dan memang ini tidak hanya dia itu dari capital gain-nya, tapi memang dapat omset, dapat cuan, dapat revenue dari sewanya, entah itu harian, bulanan, ataupun tahunan. Dan ini dikenal dengan properti investasi. Nah, biasanya itu terkategori atau dibedakan ke dalam 3 market okupansi. Apa itu okupansi market? Siapa yang nyewa dari properti ini? Nah, yang pertama kalau dia di dekat pusat pendidikan gitu ya. Nah, kalau dengan pusat pendidikan misalnya ada kampus besar gitu ya. Nah, katakanlah kalau di di Bogor ada IPB, di Bandung ada ITB, ada Unpad gitu ya. Di Depok ada UI dan seterusnya. Nah, maka properti yang cocok di dekat sini itu adalah seperti kayak kos-kosan, rumah kos, apart kos, dan seterusnya. Nah, ada lagi properti investasi yang memang itu market okupansinya di mana? Di pusat wisata. Nah, ini biasanya cocok apa? Kalau kita bangun glamping misalnya ya, sobat investor ya. Kita bangun villa misalnya gitu ya, bangun resort dan seterusnya. Nah, satu lagi kalau dia di pusat perkantoran. Nah, di pusat perkantoran ini bisa nih kalau kita mau bangun misalnya kontrakan buat para pekerja, kita bangun ruko, kita bangun soho gitu ya, rumah kantor dan seterusnya ya. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti kita akan membicarakan ya, biar fokus kita akan membicarakan properti yang properti investasi, bukan di hunian gitu ya. Nah, karena memang nanti di properti investasi ini itu kerennya ya, orang yang mau beli itu nanti bisa mendapatkan passive income yang memang itu tidak sedikit ya, bisa puluhan juta bahkan ratusan juta per bulannya ya. Nah, berbicara Kota Bogor ya sobat investor ya, saat ini memang geliat properti di Kota Bogor, terutama properti investasi ini luar biasa ya. Nah, kenapa luar biasa? Karena memang ada magnet tersendiri ya, di mana di Bogor ini itu ada 2 market okupansi. Yang pertama pusat pendidikan, yang kedua pusat wisata. Pusat wisata ya ada Puncak gitu ya. Di sana ya berjejer tuh banyak sekali villa-villa, resort, glamping dan seterusnya. Nah, tapi di Bogor juga itu ada kampus besar ya. Ada IPB, ada Universitas Pakuan gitu ya, dan seterusnya. Di mana di sana itu berdiri banyak sekali kos-kosan, rumah kos, apart kos gitu ya. Nah, bahkan kalau kita mungkin ya bisa melihat gitu ya, iklan-iklan di sosial media gitu ya, berseliweran banyak sekali iklan-iklan tentang rumah kos gitu ya, tentang kamar kos, tentang bagaimana Anda bisa menjadi juragan kos dan seterusnya. Dan fenomena ini tentunya memang menunjukkan bahwasannya geliat properti investasi di Bogor itu luar biasa gitu ya. Karena memang Bogor ini apalagi ada kampus besar ya, itu masih sangat potensial gitu ya untuk dikembangkan properti jenis investasi ini ya.
properti investasi yang jenis kayak rukos, kos-kosan dan seterusnya. Nah, sobat investor, ya kita nanti akan coba membedah, kita coba akan nanti membahas terkait dengan properti investasi ini. Nah, kita akan fokuskan ke rukos, ke kos-kosan atau rumah kos gitu ya. Nah, tentu kalau bicara rukos gitu ya, di Kota Bogor itu sendiri itu kan ada kampus nih, ya, ada IPB, ada Universitas Pakuan gitu ya. Dan memang di dua kampus ini itu luar biasa, mahasiswa aktifnya itu lebih dari 20.000 gitu ya. Nah, dengan mahasiswa aktif yang lebih dari 20.000, tentu ini adalah market okupansi yang menurut saya ini luar biasa potensinya gitu ya. Nah, bayangkan aja kalau misalnya kita memiliki unit, memiliki kos-kosan, memiliki rukos gitu ya, di dekat tadi ya, entah itu di dekat kampus IPB, di dekat kampus Universitas Pakuan gitu ya. Nah, tentu ini bisa menjadi ladang cuan untuk kita bisa mendapatkan potensi penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Nah, bersama saya telah hadir ini seorang aktivis, seorang praktisi ya. Beliau ini ketua umum dari komunitas ternak Rumah Kos 99 ya, yaitu Kang Alfian Rendra. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bro? Alhamdulillah. Oke ya. Nah, Kang Alfian ini ya beliau ini memang basicnya ya beliau lama menjadi konsultan di bidang marketing ya Mas ya. Siap. Ya Kang ya. Nah, itu lama, lebih dari 15 tahun gitu ya. Nah, cuma memang di 5 tahun terakhir ini beliau mendampingi beberapa developer gitu ya. Dan memang developer yang main di properti investasi gitu ya. Nah, di properti investasi ini juga memang kebanyakan yang beliau dampingi ini yang mainnya itu apa di rumah kos. Rumah ya. kos. Di rumah kos, di kos-kosan, di apart kos gitu ya. Nah, Kang Alfian, Siap. ini saya sendiri nih itu sering kena iklan. Waduh. Ya, begitu buka Facebook atau buka Instagram ada iklan kos-kosan, Yes. ada iklan rukos gitu ya. Dan ini banyak sekali gitu ya, banyak sekali gitu. Developer yang main juga banyak, tidak sedikit gitu ya. Nah, memang ini cukup masif iklannya. Nah, yang saya mau tanyakan nih selaku praktisi dari Ternak Rumah Kos 99 nih Kang Alfian, bagaimana Kang Alfian ini memandang fenomena ini gitu ya. Jadi semakin banyak gitu ya developer yang bermain kos-kosan atau bangun rumah kos, bangun kos-kosan gitu ya. Nah, itu bagaimana Kang Alfian memandang ini? Oke, thank you banget Kang Komar. Siap. Sebenarnya dengan adanya banyak iklan-iklan kos-kosan ya, ini memang menandakan bahwa memang permintaannya lagi banyak. Dan memang di Bogor ini menarik ya. Menariknya IPB sendiri kan lagi berubah ya dari institut jadi university. Kemudian buka juga jalur mandiri udah mulai banyak dibuka. Kedokteran aja itu baru 2 tahun terakhir ya sebenarnya hadir. Kedokteran manusia ya, dulunya kedokteran manusia. hewan. Sebelumnya mah hewan ya. Iya sebelumnya. Akhirnya ya memicu memang banyaknya permintaan untuk kos-kos eksklusif. Ya. Nah, di sini memang peluang buat para investor karena memang salah satunya kita harus melihat itu pertama memang tadi market okupansi. Betul. Nah, okupansinya yaitu ya melihat memang kampus-kampus yang memang pertumbuhannya itu besar, setiap tahunnya bertambah, kemudian mahasiswa aktifnya bertambah. Nah, cuma memang dengan banyaknya ya pertumbuhan developer dan kos, kita juga harus lihat pasti ada masa nantinya bubble itu pasti ada. Bubble market. Ya, makanya tetap ya kita harus ngelihat nih sebenarnya seberapa sih gitu yang main di sana. Nah, kalau saya sendiri alhamdulillah tuh di IPB itu kita dampingin 2 developer besar. Ya, yang pertama kita alhamdulillah itu sudah terbangun 11 tower. Ya, City and Resort di sana yang mana ya alhamdulillah okupansi 90%. 90%. Ya, jadi bahkan ada satu tower itu per kamarnya kita jual 3 juta dan waiting list. Antri. Sewanya ya, rekat sewanya 3 juta, per bulan. Ya. Kalau 3 juta per bulan, kalau kali 10 kamar, kalau pengen punya passive income 30 juta per bulan, alhamdulillah lah. Cukup nggak 30 juta per bulan kira-kira? Iya. Cuma 10 kamar aja, itu udah bisa punya passive income. Ya. Yang kedua, saya juga dampingin salah satu developer juga rumah kos. Yang tadi apart kos, yang ini rumah kos. Rumah kos. Alhamdulillah 2 tahun bisa 40 lah terjual dan terbangun. Itu juga ya alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah kita dampingin di situ. Ya. Nah, saat ini memang kita lagi banyak fokus di pusat kota. Di pusat kota. Ya, di pusat menarik, kota. menarik. Ya, dan memang nggak banyak yang main di pusat kota ini. Ya, selain tanahnya cukup lumayan ya kalau di tengah kota. Harganya ya. Harganya. Tapi di pusat kotanya memang okupansinya ada. Yang mana
kita ini lagi main di tengah apa ya, tengah kota yang mana ada 2 universitas besar di situ. Ada Pakuan dengan ya tadi mahasiswanya cukup besar ya, yang aktif sendiri 11.000 kalau di searching. Oke, Pakuan sendiri ya. Pakuan Universitas sendiri, Pakuan. belum vokasi IPB ya. Jadi kalau ngomongin 8.000 mahasiswa baru setiap tahunnya di Yang IPB, IPB. itu 3.000 sampai 5.000 tuh di sini di tengah kota sebenarnya. Oh, Nah, iya baik. jadi itu jadi yang pertama pertimbangannya memang kalau mau investasi, pertama ya lihat dulu lokasi. Karena lokasi baru ngomongin konsep. Konsep. Ya itu dan lokasi tengah kota ini beda lah dengan yang lain. Ya langka loh, saya bilang langka sekali karena kemana-mana deket, ke ya kampus deket, ya kan, ke jalan tol, waduh deket banget, ya kan, cuma ya 500 meter lah, 600 meter itu udah sampai ya 5 menit. Gitu. Ke pintu tol. Ke pintu tol, luar Siap. biasa. Haji. Itu sih Kang, jadi fenomena ini positif banget, apalagi buat para investor. Iya. Bogor nih menarik dua tadi okupansinya, untuk pelajar, mahasiswa, dan juga untuk wisata. Wisata. Dua Oke. Oke, menarik sekali ya tadi penjelasan dari Kang Alfian ya. Nah, nanti bisa disepil kayaknya nih ya. Penasaran Siap. ini apa ini proyeknya ini di tengah kota ini. Oke, tapi nanti ya kita. Siap. Nah, jadi gini, buat sobat investor nih yang katakanlah mereka mau menanamkan uangnya. Ini kan ketika investasi di bidang properti ini bukan uang yang sedikit nih Kang. Ya kan, Kang Alfian ya. Ya bukan uang yang cuma puluhan juta ya, nilainya itu bisa ratusan juta bahkan lebih dari 1M gitu ya. Ini uang yang cukup besar gitu. Nah, artinya dengan uang yang cukup besar ini tentu ada resiko yang harus katakanlah itu benar-benar dipertimbangkan. Ya. Jangan sampai nih Kang ya, jangan sampai sudah keluar uang gede buat investasi nggak taunya jong gitu ya. Nggak taunya jongnya apa? Proyeknya bermasalah, unitnya nggak terbangun, tidak terjadi serah terima unit gitu ya, legalitasnya nggak clear gitu ya, nggak clean gitu ya. Nah, kira-kira nih punya tips nggak buat para sobat investor ketika mereka mau memutuskan untuk menanamkan uangnya gitu ya, daripada katakanlah beli saham atau disimpan atau diseratkan di bank misalnya ya. Udahlah saya gelontorkan aja lah di sektor yang memang real, yaitu di properti. Ya. Nah, tapi kan tentu harus ada pertimbangan yang matang. Nah, ada nggak kira-kira tips yang bisa disampaikan sama Kang Alfian nih selaku praktis ini? Kira-kira tip apa nih? Oke. Ya, langkah apa Siap. yang bisa aman untuk memutuskan untuk beli properti? Oke, yang pertama memang kita harus belajar tentang ilmu namanya mitigasi risiko. Siap. Jadi mitigasi risiko itu ya biasanya kalau ya lembaga keuangan biasanya pakai 5C. 5C. Ya, yang pertama dilihat karakternya. Ya, karakter dari itunya ya, Ya, developernya. dari developernya Oke. termasuk mungkin portofolio dan lain sebagainya. Ya, yang kedua ya memang kita lihat nih benar-benar ya kita lihat legalitasnya. Nah, nomor satu tuh legalitas. Nah, kalau memang ya sekarang teman-teman itu beli, ya belilah juga yang memang itu punya capital gain. Oke. Jadi dua tuh, dapat dari tanahnya iya, ya, kemudian dapat dari nilai sewanya iya. Nah, kalau memang yang aman dan masih di atas deposito, ya kan, itu rumah kos sih kan. Rumah kos. Rumah kos ya, walaupun apart kos itu juga masih menarik ya, menarik. Cuma kalau bisa dapat tanahnya, apalagi di lokasi yang bagus, karena namanya bisnis properti itu ya tanah ini yang dinilai cukup bagus untuk keamanan. Ya paling nggak kita punya aset tanahnya. Nah memang dicek juga legalitas, ya legalitasnya bener nggak nih gitu kan, udah bagus belum dan sebagainya. Makanya di awal nomor satu ya pertama karakter jelas, yang kedua adalah legalitas. Itu dulu sih yang dicek ya. Baru ngomongin ROI ya kan, kemudian okupansi ya itu jadi pertimbangan. Tapi kalau saran saya di awal ya memang ngelihat developernya, karakternya, yang kedua legalitasnya, ya baru berikutnya ngomongin ROI, okupansi dan lain sebagainya. Iya, iya. Gitu. Ada satu lagi kayaknya Kang yang Apa perlu ya? tuh. Pembangunannya. Pembangunannya, ya itu juga Legalitasnya penting. clear tapi nggak dibangun-bangun, Benar, nanti gimana? iya. Iya, iya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya sampai, nah nauzubillah ya, jangan sampai ya, salah berinvestasi. Nah, risiko terbesarnya apa sih? Ya resikonya duitnya nggak balik. Nggak balik ya. Jadi zong lah ya duitnya. Zong, iya. Oke, oke, oke. Oke, tadi menarik tuh sempat disinggung terkait dengan aparkos sama rumah kos. Bisa Ya. di-spill sedikit dong gitu ya. Itu perbedaannya gimana gitu ya, dari aspek legalitasnya seperti apa gitu ya.
Terus dari sisi potensinya lebih menarik mana sih atau dua-duanya menarik gitu ya? Gimana tuh Kang? Ini memang tergantung portofolio keuangan kita. Oke. Kalau kita memang keuangannya cuma ratusan juta, Juta. misalnya mulai dari 250 juta, 200 juta, ya itu apart cost jadi opsi lah. Oke, karena yang dibeli itu kamarnya. Kamar kos, Iya. ya. Dengan biasanya legalitasnya namanya SHM SRS atau Apa tuh? SHGB. Yaitu sertifikat hak milik satuan rumah susun. Oh, nah ini itu penting SHM SRS ya. Ya. Kalau dia belinya apart cost. Apart cost, Oke. ya. Karena emang izinnya kalau beli kamar itu hanya ada itu. Ya, itu. Nanti bagaimana tanahnya? Ya, tanahnya jadi kepemilikan bersama lah. Sama, Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang SHM murni. Ya, benar-benar rumah kos. Kalau rumah kos itu kan terpisah. Iya. Nah, artinya memang kalau di akad yang bagusnya memang terpisah 3 nih. Tanah, ya jasa bangunnya, ya sama memang materialnya, pembangunannya. Nah, memang kalau SHM murni itu kita dapat tanahnya. Ya, dapat tanahnya yang mana? Nah, yang menarik itu di bisnis properti itu dapat 2. Dapat dari kenaikan tanahnya, capital gain, dapat juga dari yieldnya atau ketika disewakan. Jadi double keuntungan sebenarnya di situ. Nah, ini menariknya di properti yang tidak ada di investasi-investasi lainnya. Underlying asset. Aset yang memang real, yang memang bisa diwariskan, yang memang ya kepegang gitu ya. Jadi menurut saya ya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya punya tanah ya, apalagi di tengah kota misalnya, itu jadi aset yang ya nggak bisa dibandingkan dengan aset manapun. Bahkan kata Gita Wirjawan ya waktu itu, the real asset di dunia ini ya adalah sebenarnya tanah. Tanah ya, the real asset ya. The real asset. Iya. Ya ini dia kan ekonom cukup ya ternama dan ya the real asset kata dia tanah. Oke. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya nih sobat investor ini punya duitnya yang lumayan, nah, lebih disarankan ke Rukos. Ya, karena memang ya dia dapat tanahnya secara utuh gitu ya. Ya, cuma memang investasinya cukup besar ya. Biasanya itu di atas 1 M ya, di atas 1 M gitu ya. Nah, kalau misalnya yang punya uangnya ratusan juta, maka ini juga ada opsi yang tidak kalah menarik yaitu apart cost-nya. Cuma memang kalau apart cost ini tanahnya nanti bersama. Gitu. Dapat SHM SRS. Oke, menarik ya. Nah, tadi kan disinggung nih Kang ya terkait dengan project di tengah kota Bogor. Ya, ini tepatnya di Tegalega atau di Pakuan lah ya. Dekat kampus Pakuan, Universitas Pakuan dan IPB Vokasi dan Pasca Sarjana gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa lokasi ini menjadi menarik nih dalam pandangan Kang Alfian? Oke, menarik karena sebenarnya lokasi ini di segitiga emasnya Kota Bogor. Wah, segitiga emas ya? Oke, gimana? Segitiga emas itu di mana di situ ada pusat pendidikan, pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi. Jadi kita ini ya lokasinya itu berada di segitiga emasnya Kota Bogor. Ya, jadi ketika orang keluar dari pintu tol awal itu ke daerah lokasi tempatnya aja itu ya nggak sampai 600 meter lah. Ya, jadi itu kan dekat sekali ya. Dan di situ rumah sakit juga deket. Kalau kita lihat itu dikelilingi hotel-hotel. Bahkan sekelas hotel Big Line ya itu deket banget sama kita. Jalan kaki sampai. Jalan kaki ya, luar biasa. Ya. Dan nggak mungkin sekelas Big Line itu ya tidak FS melakukan visibility study ya untuk berinvestasi uji kelayakan ya di situ. Nah, ini jadi menarik sekali karena lokasinya benar-benar langka. Ya, kenapa langka? Ya ini sebenarnya kalau orang nggak punya land bank lama, beli di daerah situ udah, waduh NJOP-nya udah luar biasa lah. Jadi sangat tinggi ya biasanya. Dan lokasinya itu ya ke Universitas Pakuan yang 11.000 mahasiswa aktif tadi, itu jalan kaki sampai Mas. Berapa menit kalau jalan kaki? Iya, berapa menit ya? Nggak sampai semenit lah. Ya, kalau pakai motor kemarin 45 menit, 46 menit kemarin. 46 detik kan? Malah detik, bukan menit. Detik malahan. Detik ya? Nggak sampai 1 menit kalau jalan kaki. Kalau naik motor. Dan sebelahnya itu sudah ada satu coffee shop yang cukup ramai. Ternama ya? Ya, kita nongkrong di situ. Waduh, 20 sampai jam 24 ya, sampai jam 12 malam masih rame. Ya, itu menandakan ada kehidupan. Kemudian kita juga sempat survei di sebelah-sebelahnya
kos-kosan deket-deket yang eksklusif juga. Ada tuh yang dia bisa jual 3 juta per bulan. Per bulan per kamar. Per kamar. Oke, Ya. eksklusif ya. Dan itu penuh ya? Waiting list kita. Oh, waiting list. Luar biasa ya. Waiting list. Dan Oke. ternyata kita tanya, isinya orang-orang kantoran. Wow. Jadi ternyata selain okupansi dari mahasiswa tadi, ternyata di sini karena pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, ya deket golep juga, tempat golep juga. Jadi wah ternyata rame, ternyata dari luar okupansi mahasiswa. Jadi okupansinya nggak perlu khawatir lah. Oh, Karena oke. konsepnya kan kalau properti investasi berarti ngomongin tentang Siapa okupansi. penyewanya? Siapa penyewanya? Oh, iya. Nah, disinilah menariknya ya punya properti di pusat kota. Oke. Berarti kalau tadi katakanlah di sekitar IPB Dramaga itu bisa tembus okupansi di 90% lebih, gitu ya. Berarti ini Kang Alfian kalau di tengah kota ini optimis nih. Optimis, insya Allah Ya. optimis ya. Paling nggak gini loh, paling gampangnya Ki, promosinya ya. Kita pasang aja di aplikasi yang mau tinggal di tengah kota, Hah. rebutan Mas. Iya. Ya. Karena tadi ya aksesnya Itu cukup belum menarik, pakai strategis. influencer ya, Yes. belum pakai influencer. Baru pakai OTA. Ya. Atau gini aja deh, kita sharing voucher lah dari ke semua coffee shop yang ada di sini atau ke semua kantoran di sini sharing Oke, voucher. oke. Ya, itu okupansinya insya Allah tembus sih. Oke, nah ini tadi udah sempat bedah atau buka-buka tentang strategi nih, strategi Iya. okupansi ya. Nah, karena memang Kang Alfian ini ya sobat investor ya, beliau ini latar belakangnya lama jadi konsultan marketing ya, Ya. di beberapa perusahaan gitu ya. Oke, nah ini kaitannya dengan market okupansi. Oke. Siapa yang nyewa? Karena begini, bagi orang yang katakanlah dia mau investasi di bidang properti investasi ini, katakan rukos gitu ya. Nah, itu kan mereka pengennya nih sobat investor ya, pengennya nggak mau pusing-pusing gitu kan. Nggak mau pusing-pusing, nggak mau capek-capek nyariin siapa yang nyewa. Ya. Kan begitu ya. Nah, makanya biasanya itu dari developer ada tuh mekanisme untuk kolaborasi pengelolaan. Ya. Udahlah, sobat investor ini nggak usah capek-capek mikirin gimana pengelolaan hariannya, gimana dapetin siapa yang nyewa, cukup dikelola sama istri manajemen, katakanlah Ya. begitu. Nah, tetapi yang tidak kalah penting gini, Kang, sebagai seorang praktisi di bidang marketing, gitu ya. Nah, bicara tentang bagaimana market okupasi, gimana nih strategi marketing yang katakanlah itu proven, yang menarik, yang katakanlah itu jos gitu ya, bisa diterapkan agar okupansinya ini bisa maksimal dan stabil. Nah, ini penting. Oke. Stabil ya. Stabil itu ya terus menerus gitu ya. Tidak katakanlah 6 bulan ini terisi, 6 bulan ke depan kosong kan begitu. Nah, ini bagaimana? Oke, yang pertama tadi masalah pengelolaan ya. Yes. Memang pengelolaan kalau di kita itu kita ada 3, bisa dikelola sendiri. Oke. Ya, monggo kalau misalnya bapak-bapak kos, ibu kos, para investor tuh pengen ngelola sendiri, silakan. Ya, sekarang kan udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang ada. Atau memang mau join pakai pihak ketiga, biasanya aplikasi ada Mamikos, ada Rukita dan lain sebagainya. Iya. Atau dikelolakan oleh kita, nggak mau ribet, udah kita yang nyariin okupansinya, kita yang ngelolain, mulai dari kebersihan, keamanan, ya sampai nanti ya tetek bengek misalnya apa ya, lampu ya rusak, Kalau ada kerusakan gitu ada ya. kerusakan, AC mati dan lain sebagainya. Ya kalau nggak mau ribet ya biasanya join lah kolaborasi, biasanya bagi hasil gitu. Itu dulu untuk pengelolaan. Nah untuk okupansi seperti apa yang terjadi? Nah alhamdulillah kita ini di IPB sebelumnya, di IPB Dramaga itu kan sudah ada 11 tower yang kita dampingin juga dengan okupansi 90%. Yes. Ya, itu banyak kan mereka juga searching lewat googling. Cuma yang Gen Z sekarang, ya saya juga ada mendampingi rumah kos di sana. Kita hampir 90% tuh dapat dari TikTok, Mas. Oh, Gen Z sekarang tuh searchingnya beda sama gen-gen ya baby Yang sebelumnya. boomer lah ya, sebelumnya lah. Dulu kan googling ya. Yes. Sekarang kalau mau nyari kamar kos lewatnya TikTok. gitu. Oke, menarik, cukup menarik. Adapun juga sekarang banyak aplikasi-aplikasi seperti Mamikos, Rukita dan lain sebagainya. Mamikos yang paling banyak mereka gunakan untuk rujukan ya. Intinya sekarang tuh masukin ke aplikasi aja itu udah banyak yang mau nyari. Apalagi kalau kita bisa ya join pakai sosmed, kolaborasi juga dengan para influencer. Atau Ya, KOL insya Allah ya. okupansi sih nggak jadi nggak jadi soal lah. Nggak jadi soal. Tapi nomor satu memang nggak semua lokasi itu cocok buat kos-kosan. Oh. Saya di Jogja juga bikin kos-kosan, sempat bikin tapi nggak pakai FS gitu. Oke, Intinya nggak pakai. punya lahan aja dibikin Bikin aja langsung gitu ya. kos-kosan
ya nggak tahu okupansinya dari mana gitu kan, ternyata agak berat juga. Ah. Ternyata memang kuncinya kalau mau bikin kos-kosan ya dekat dengan kantor atau dengan Kampus. kampus Iya. atau dekat dengan perkantoran. Jadi memang orang yang ngekos tuh ada. Nah, kenapa stabil? Karena misalnya anak-anak mahasiswa pulang, kantoran masih ada gitu kan. Kantoran pulang ya, intinya kalau kantoran mahasiswa ini gabungan yang cukup menarik lah. Nah, saya temukan memang di daerah Pakuan ini ya, kan itu kan kalau lihat Pajajaran tuh ya, itu kan sepanjang jalan resto ada, Iya. coffee shop luar biasa, Iya, banyak ya kan? sekali ya. Dan ya pusat kota, pusat pemerintahan ya di situ. Kebun Raya kan deket banget. Betul. Jadi kalau ngomongin orang itu pengen apa ya tinggal di sini, ya pengen. Kenapa? Ke tol juga deket. Kalau dia kerjanya di Jakarta, Iya. ya dan banyak banget orang tuh yang tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, ya. Dan kalau di pusat kota, apalagi Bogor ya, aduh luar biasa. Bogor itu nih kita kan suasananya dingin nih, hujan nih. Udah hujan, ya banyak pohon-pohon. Di tengah kota aja banyak pohon-pohon, Mas. Ada kebun kan, gede. Kebun raya. Ya, kebun raya di tengah kota. Ya, dan kalau kita lihat di sekitaran Pajajaran apa ya pohon-pohonnya juga gede-gede. Yes. Jadi yes, menurutku untuk okupansi nggak khawatir. Nggak sih. khawatir ya. Di Iya, sini iya, iya. ya cukup apa ya optimis lah di sini. Iya, oke. Ya. Jangan-jangan Kang Alfian juga tertarik nih, pengen punya kantor di Masya pusat kota. Allah. Iya, bener Mas. Tadi di sini kan ada Rukos, ada Rukan juga, Yes. rumah kantor. Kebetulan sudah ada satu yang terjual, itu buat kantor. Buat Dan kantor. kemarin ada lagi nih seorang notaris yang ngabarin dia juga mau booking kantor. Oh, Masya Allah. Jadi ada kantor notaris, nanti ada kantor ya kayak online gitu. Bahkan saya dengar-dengar ada travel haji umroh juga tertarik ke sini. Luar biasa. Kenapa tertarik? Karena sekarang kan ngantor nggak harus di ruko ya. Apalagi kantornya nggak cuma butuh ruang tamu untuk mengundang tamu, ya kan? Dan sebenarnya kamar-kamarnya tuh bisa dibikin untuk live TikTok, untuk studio podcast, YouTube, untuk meeting room. Jadi menurutku di tengah kota segitiga emas apalagi ya, ini luar biasa sih. Oh, luar biasa. Oke, cukup menarik ya. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi terkait market okupansi ya. Benar, Kalau tadi siap. kan strateginya sudah dijelaskan panjang lebar nih ya sobat investor ya. Nah, kalau terkait dengan target market utamanya. Nah, ini siapa? Oke. Di Rukos ini atau di Rukan ini? Ya, target utama pertama adalah orang kantoran ya dan juga mahasiswa. Udah dua itu sih sebenarnya. Dua itu ya. Ya, orang kantoran juga dosen juga iya. Oke. Ya, kemudian sebenarnya pegawai-pegawai rumah sakit, hotel itu di sini juga Banyak banyak. Ya. Kemudian orang yang memang ya orang dinas karena di sini dekat juga dengan kantor-kantor dinas. Oke. Ya, kalau kita mau ngurus-ngurus apa-apa di sini kan dinasnya deket-deket semua nih. Ya, apalagi pusat kulinernya tuh, nah, kok di sini pagi sore ada di sini. Oke, Deket banyak sini. lah ya. Iya kan. Kemudian Payakumbuh juga gelar Ada. di sini, iya kan. Belum yang Sunda-Sunda. Itu Belum kan yang tadi Padang ya. Sunda, Padang. Oh, banyak tuh. Banyak ya. Oke, menarik. Nah, ini terkait dengan time atau waktu. Kira-kira kapan sih waktu yang cocok, yang tepat gitu ya untuk sobat investor ini katakanlah bisa berinvestasi di sektor properti. Oke. Kalau ngomongin kapan waktu yang tepat, ya sebenarnya kan market properti itu kan naik dan turun. Oke. Ya. Saat ini mungkin kalau orang bilang marketnya lagi crash nih, ya kan lagi ini. Cuma malah saatnya ini beli sebenarnya, beli ya. Kenapa? Karena di sini ya numpung lagi dapat harga yang spesial. Spesial. Ya, nanti kalau pas lagi mahal dapat harga mahal, Iya. ya kan. Nanti kalau mau dijual lagi pas marketnya lagi bagus-bagusnya, dijual lagi. Iya. Enggak. Trading lah ya. Iya, dan memang kalau lokasi premium di tengah kota itu rebutan. Ya, rebutan dan dapat capital gain lagi dapat tanah. Itu luar biasa sebenarnya dan waktunya kapan? Ya waktunya saat ini sih, Kang. Ya, saat ini ya yang mana ngomongin properti investasi itu nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Ya. Oke. Saya ngelihat pasti tren itu kan ada aja. Properti itu naik, turun pasti ada. Tapi namanya properti ya, apalagi ya di tengah kota, ya orang itu selalu butuh yang namanya tempat tinggal. Yes. Jadi selama bumi masih berputar,
pasar properti tempat tinggal ini terbuka lebar. Terbuka lebar. Apalagi mau tinggalnya di tengah kota. Oke. Ah, itu rebutan kan. Nah, ini Gitu. quote-nya cukup menarik ya. Jadi selama bumi berputar ya sobat investor, maka pasar properti tempat tinggal. masih sangat Iya. lebar. Sangat Oke, nah itu perlu dicatat ya. Oke, nah ini kaitannya dengan keuntungan real atau keuntungan yang nyata yang bisa didapatkan oleh investor properti, katakanlah di Rukos Bogor. Nah, kira-kira apa keuntungan paling nyata yang bisa dirasakan investor ketika mereka investasi di Rukos di Kota Bogor? Oke, yang pertama jelas dapat dari nilai sewanya. Nilai sewanya. Nah, dan kalau di tengah kota ini sewanya itu mulai dari 2 jutaan. 2 juta ya. Itu untuk eksklusif Per bulan paling ya, murah, Kang, ya? 2 juta per bulan. Per bulan. Ya, Per kamar. Tinggal dikalikan berapa kamar. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua jelas dari capital gain-nya. Capital gain dari kenaikan harga tanahnya. Harga tanah. Dan namanya properti ya apalagi di tengah kota, nah itu cukup luar biasa kenaikannya. Nah, paling enggak ya keuntungannya kita bisa pensiun aman dan nyaman sih. Oke. Nah, dan punya passive income lewat properti investasi ini. Iya. Dan saran saya memang ya jangan investasi di hunian aja, karena hunian pasti kita akan dapat liability, membiayai properti itu. Iya, jadi kayak ada Ya. beban gitu ya. Tapi kalau kita punya properti di tengah kota, ya properti inilah yang membiayai hidup kita Oh, sebenarnya. menarik, cukup Ya tadi bayangin aja, yang 3 juta misalnya punya Per bulan. per bulan misalnya. Per kamar. Per kamar. Kalau 3 juta dikali 10 kamar kan 30 juta. Iya, per bulannya ya. Biaya hidup untuk pensiunan ya. Iya. 30 juta per bulan udah cukup lah. Iya, iya. Kan cukup lah untuk hidup mungkin di Jakarta, di Bogor udah cukup. Jadi ya sudah cukup 10 kamar aja selesai, kita nggak dan itu setiap tahun pasti akan naik nilai sewanya. Oke. Ya, pasti kan. Walaupun memang ya ada yang stabil. Cuma paling enggak kalau di tengah kota itu jarang turunnya sih, Kang. Jarang turunnya ya. Jadi kalau di Iya. tengah kota tuh Ya, soalnya banyak kan- yang nyari. Yes, oke. Jadi memang demand-nya tinggi ya, Ya. permintaannya tinggi karena memang ya di pusat kota seperti Pusat itu ya. kota. Nah tadi sempat disinggung tuh, katakanlah ya tadi ya tentang pensiunan. Apakah memang properti investasi ini, anggaplah Rukos, memang hanya cocok untuk para calon pensiunan atau yang sudah pensiun, atau memang yang lain juga cocok gitu? Sebenarnya nih properti investasi ya cocok buat Anda yang memang pengen investasi. Oh. Intinya investasi. Jadi tidak harus Ya. dia itu sebagai seorang pensiun ya, Dan memang kenapa buat pensiunan? Memang bisnis paling simpel buat pensiunan adalah adalah kos-kosan. kos-kosan. Karena saya membuktikan, saya punya Nggak ribet ya? orang tua juga Eh. yang dulunya emang pegawai, Oke. ya dua-duanya pegawai negeri lah. Tiba-tiba memutuskan untuk bisnis, ya zong juga. Zong juga ya? Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya udah deh bikin kos-kosan aja. Nah, kos-kosan tuh ternyata simple. Iya kan? Bangun, sewain. Iya, simple. Iya. Bisnis yang simple, bisnis tempat tinggal. Oke, Itu kan oke. simple ya. Nah, Iya. buat investor yang pengen simple, ya buat pensiun ya persiapan pensiun, ya udah kos-kosan Iya, aja. iya, iya. Dan Nah, banyak loh sekarang yang pengen pensiun dini. Maksudnya umur 40 pengen Sudah pensiun. ya mangga-mangga Punya aja. pasif income gitu kan. Iya. Nah, tapi menarik ya sobat investor ya. Jangan sampai tadi ya seperti pengalamannya Kang Alfian gitu ya, punya tanah tanpa dilakukan feasibility study atau uji kelayakan langsung dibangun kos-kosan ya. Nah, enaknya kalau memang itu sudah dibangunkan oleh developer, di mana developer itu pasti sudah melakukan FS atau feasibility study gitu ya. Ini kira-kira lahan di sini cocok nggak nih buat kos-kosan, kan begitu ya? Nah, artinya ketika memang itu sudah di developer, itu memang sudah dilakukan FS atau feasibility study. Nah, tadi cukup menarik nih Kang Alfian, boleh di-spill nggak sih gitu ya, proyek Rukos yang dimaksud apa nih di pusat kota? Tadi kita ngomongin gitu ya, ini di-update oleh 2 kampus besar, ada IPB Vokasi dan Pasar Sarjana, terus ada Universitas Pakuan. Ini apa sih? Kita jadi penasaran nih saya. Jadi nanti searching aja di Google namanya apa? Grand Pakuan. Grand Pakuan. Ya, Boleh di-spill sedikit dong itu proyeknya seperti Ya, apa jadi gitu Grand ya, buat sobat Pakuan investor. ini adalah kawasan yang berada di ya cuma 1 menit ya. 1 menit ya? 1 menit aja nggak bahkan kurang ya dari Unpad Universitas Pakuan. Pakuan. Ya, di mana di situ di klaster itu memang klaster kos, bukan kos-kosan aja tapi klaster kos. Oh, Jadi jadi klasteran. Jadi layaknya kayak perumahan tapi isinya kos-kosan. terdiri dari beberapa rumah kos. Ada rumah kos. Nah, Oke. di situ tuh ada 2 memang, ada yang rukos, ada yang rukan. Rumah kantor. Baik. Yang rukos itu ternyata cuma 10 unit aja. 10 unit itu sangat terbatas berarti ya? Sangat terbatas. Oke. Kalau yang rukan ada sekitar 19 lah. 19 unit. Nah, ada fasilitasnya, Kang.
Oke. Selain one gate system, jadi kayak perumahan begitu, double one gate system malah. Ya. Itu juga dapat kolam renang. Oh, Nah, dapat kolam renang yang mana ya buat kebugaran mahasiswa luar biasa. Dan spesialnya itu satu-satunya kos-kosan di Pakuan ini yang punya kolam renang. Oh, luar biasa. Oke. Ya, berarti ini gate-nya terpisah ya antara gate rumah kantor atau rukan dengan gate rukos. Jadi nanti bisa searching aja Grand Pakuan Grand Bogor Pakuan di Bogor. Instagram juga ada. Oke, menarik ya. Baik ya Sobat Investor, tadi itu bisa di-searching aja Grand Pakuan Bogor ya, salah satu proyek yang lagi didampingi ya sama Kang Alfian ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif dari pilihan proyek bagi Sobat Investor untuk berinvestasi di sektor properti investasi ya. Oke, untuk yang terakhir nih Kang Alfian, ya kira-kira apakah ada pesan-pesan khusus gitu ya yang bisa disampaikan ke para Sobat Investor kita? Silakan. Siap. Buat para investor ya, ingat quote-nya tadi, selama bumi masih berputar, pasar properti tempat tinggal terbuka lebar. Oh, luar biasa. Oke ya, jadi jangan takut berinvestasi di sektor properti investasi. Oke, Sobat Investor, masih tadi ya kita sudah telah bahas ya berbagai kajian terkait dengan properti investasi, terutama di Rukos ya. Siap. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya Sobat Investor pengen investasi terkait waktunya, itu berarti jangan tunggu nanti dan tapi. Ya, tapi kapan? Sekarang. Oh, sekarang ya. Ya, mumpung memang ini terbatas soalnya. Oh, terbatas. Unitnya terbatas gitu ya. Terbatas. Lahannya terbatas. Juga nanti market okupansinya juga keren lah insya Allah ya gitu ya. Baik, Sobat Investor dari channel Dinarland, solusi hunian Islami dan properti investasi ya. Nah, tadi kita bahas panjang lebar bagaimana kepemilikan Rukos di pusat kota. Yang ini sangat strategis banget, cuma 5 menit ya ke pintu tol Kota Bogor. Nah, terus aksesnya ke kampus juga cuma 1 menit ya Kang Alfiannya. Nah, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif untuk Anda bisa berinvestasi di properti investasi ya. Nah, cukup sekian dari kami. Terima kasih saya ucapkan pada Kang Alfian atas waktu dan kesempatannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan Sobat Investor muda, investor properti ya, nantikan pembahasan kami di episode-episode berikutnya yang bisa menginspirasi Anda untuk memutuskan sektor mana atau properti mana yang layak diinvestasikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.